Dian ki gaweane apa ya? Kok jare ana sing tau ngomong yen gaweane ki ra genah ngono kuwi lho. Kan mesake bulurah to. Yen nganti duwe mantu gaweane ra genah ngono kuwi lho ya. Ana sing tau ngomong yen gaweane Dian ki mlebu metu hotel ngono kuwi lho. Terus neng mall karo wong lanang bareng iki gawean apa ya? Lah ya sapa ngerti ngeterke tamu wisata to, Bu? Pantesan Dian ki ya bocah iki ya pancen semanak to grab. Ya, Bu. Kuwi lak neng desa kene, ha? Ya saiki coba delok. Iya, Ibu. Bu, delok, Bu. Delok ge. Oh, sampe ini tuh fotone delok ya. Jempel-jempelan lho. Lah iya. Makane dan duwe HP kuwi ora mung dienggo gaya tok, ning nggo golek informasi ngono lho. Ya, Aku kok weruh fotone Dian kok merinding kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa SOS sesi online sharing ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya Triatna Yudo Prabowo. Edisi kali ini kembali mengundang istri saya tercinta. Siapa namanya, Bu? Israyeni. Ibu Israyeni ya. Jadi ayah bunda dan keluarga hebat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belakangan sedang trending ya mengenai fenomena Ibu Tejo. Nah, ini viral nih Ibu Tejo ini. Dan kita di awal ini disclaimer dulu ya, bahwa kita hanya menjadikan film ini sebagai sebuah pembelajaran ya, karena tentu saja pembelajaran bisa kita ambil dari manapun. Tapi kita tidak ingin berkomentar tentang filmnya ya, karena ini masing-masing punya preferensi pasti. Lagian bukan profesi kita juga. Bukan profesi kita bukan kritikus film gitu ya. Nah, tapi pemirsa, ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, fenomena Ibu Tejo ini adalah realita ya. Betul. Itu yang ingin kita sampaikan atau itu yang ingin kita angkat di dalam masyarakat kita, di dalam kehidupan kita. Ada realita orang-orang seperti Ibu Tejo. Bahkan bisa jadi ada sebagian dari kita yang tidak sadar menjadi diri kita seperti Ibu Tejo gitu. Nah, ini nanti kita coba lihat dalam perspektif Ibu Tejo dan gosip dalam sudut pandang Islam dan psikologi. Ini kenapa saya mengundang istri saya lagi yang tercinta ini, Ibu Israyeni, karena nanti kita coba membahas juga dari sudut pandang Islam. Gitu ya saya. Insya Allah. Jadi insya Allah jangan lupa untuk tetap membersamai channel kita, Integritas Psikologi Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share insya Allah. Nah, ayah bunda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di cerita itu, di film itu, Ibu Tejo digambarkan sebagai sosok yang suka menggosip. Jadi bigos lah gitu ya, biang gosip. Batu gosip ya. Kalau kita mengenai bigos, biang gosip. Nah, apa sih gosip ini? Kita coba letakkan dulu ya, karena kita mencoba membahas sesuatu, kita memahami dulu apa artinya. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gosip itu adalah obrolan tentang orang-orang lain, cerita negatif tentang seseorang, atau pergunjingan. Jadi mengobrolkan tentang orang lain, gunjingin orang. Bahkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia disampaikan cerita negatif tentang seseorang. Memang sudah diartikan konotasinya negatif begitu ya. Nah, jadi ayah bunda melihat fenomena ini nanti, bahwa ada pastinya kita tidak akan bisa melepaskan dari aspek norma termasuk agama yang pasti. Kita akan melihat itu dari sudut pandang Islamnya seperti apa. Baru nanti kita akan mencoba mengkaji dari sisi psikologi. Itu ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada. Jadi silakan nih kepada istri saya tercinta, Ibu Israyeni yang tersayang, untuk menjelaskan gimana sih kaitannya dengan gosip ini dalam sudut pandang Islam. Terima kasih sebelumnya kepada suami saya tercinta, Mas Triatna Yudo Prabowo. Bagaimana pandangan Islam terhadap
tadi ya gosip, atau sebenarnya dalam Islam bahasa gosip itu apa sih? Kita sebelumnya bisa melihat dari sudut pandang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Lalu sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah bersabda, engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci. Beliau ditanya, bagaimana pendapatmu jika apa yang aku katakan benar tentang saudaraku? Rasulullah bersabda, jika engkau menyebutkan tentang kebenaran saudaramu, maka sesungguhnya engkau telah ghibah tentang saudaramu. Dan jika yang engkau katakan yang sebaliknya, maka engkau telah menyebutkan kedustaan tentang saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam Islam, gosip itu disebut dengan ghibah. Ghibah. Sampai Rasulullah saat menyampaikan ini pada para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Langsung Rasulullah menjelaskan ghibah ya. Ya, langsung Rasulullah menjelaskan. Para sahabat berkata, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Jadi makna ghibah itu sendiri, masya Allah, dalam Islam ya, kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, engkau menyebutkan saudaramu tentang apa yang dia benci. Jadi membicarakan tentang hal-hal yang dibenci oleh saudara kita. Dia nggak ingin nih masalah dia, apapun itu bentuknya. Kalau yang dia katakan, saya nggak suka, ini masalah saya, orang lain tahu. Biasanya aib ya. Nah, biasanya kita sebut dengan aib. Nah, sampai ini orang lain tahu ya masalah ini tentang saya, tentang keluarga saya, tentang anak saya, tentang hal-hal yang sebenarnya dia katakan tadi bahwa dia nggak ingin orang lain tahu. Nah, kalau ada yang mengatakan, berbicara, menyampaikan tentang aibnya tadi kepada orang lain, maka itulah walaupun itu benar. Walaupun itu benar. Ya. Walaupun itu benar, kata Rasulullah tadi dalam hadisnya, bagaimana pendapatmu jika apa yang aku katakan benar atau tentang saudaraku? Ini sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, jika engkau menyebutkan tentang kebenaran saudaramu, maka sesungguhnya engkau telah ghibah. Jadi suatu yang benar terjadi, kemudian misalnya ada si A sama si B, si A curhat sama si B, kemudian si A bilang, aduh ini aib saya nih, ya aib, jangan kamu sampaikan ke orang lain ya. Dan itu benar ya. Dan itu benar terjadi. Itu benar Oke. terjadi. Kemudian si B malah menceritakannya pada orang lain. Maka itu ghibah. Maka inilah yang disebut dengan ghibah. Dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Kalau ternyata apa yang dibicarakan oleh si B bukan tentang kebenaran yang dibenci oleh saudaranya tadi ya, oleh si A tadi, justru adalah sesuatu yang dia buat-buat, dia tambah-tambahin, atau dia menyampaikan sesuatu yang tidak dilakukan oleh si A tadi, maka jatuhnya itu adalah suatu kedustaan. Bahkan dalam Al-Quran juga diingatkan itu sebagai fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada Fitnah pembunuhan. syadu minal qatl ya. Jadi lebih kejam daripada pembunuhan. Yang ini jadi ghibah itu sesuatu yang benar, tapi orang lain nggak ingin diketahui masalah ini. Nah, sementara ada yang si B tadi malah menceritakan tentang kebenaran tadi, ya, tentang aib saudaranya tadi kepada orang lain. Ini yang disebut dengan ghibah. Sedangkan kalau sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh si A kemudian digosipin, disebarkan oleh si B kepada orang lain, itu namanya fitnah. Ini kita perlu mendudukkan ya, sampai kalau ghibah itu mah yang dibicarakan bukan yang bohong, tapi justru memang terjadi, nyata-nyata terjadi. Hanya saja orang yang tadi punya masalah tadi, punya aib tadi, tidak mau orang lain mengetahuinya. Itu yang disebut dengan ghibah ya. Kemudian dalam surat Al-Hujurat juga Allah benar-benar mengingatkan kita ya, supaya bagaimana kita menjauhi yang namanya ghibah tadi. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah
banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Ini jangan nyari-nyari nih kesalahan atau aib orang lain, ya. Dan janganlah kamu janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan jangan di antara kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Ini sampai diibaratkan orang yang tukang gibah, tukang gosip ini seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Kita aja bau bangkai nih ya, kalau ada yang cium bangkai, bawaannya mungkin ya gak enak banget, mau muntah segala macam. Ini diibaratkan seperti bangkai tadi dimakan. Nauzubillah min zalik ya. Sebegitu jeleknya ya berarti ya. Sebegitu jeleknya tentang gosip ataupun gibah ini dalam pandangan Islam. Karena tentu banyak efek-efeknya ya. Kenapa dalam Islam sendiri kita diingatkan bahwa gibah ini adalah perbuatan dosa, sesuatu yang dilarang dalam Islam. Haram ya. Haram ya, jatuhnya haram. Nah, jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu penjelasan terkait dengan sudut pandang Islam. Tapi ini kita masih butuh istri saya di sini, karena bukan hanya nanti menjelaskan terkait dengan sudut pandang keislaman, akan memberikan tambahan perspektif pastinya begitu ya. Karena saya suka ketika pembahasan itu diperkaya dengan perspektif, khususnya misalkan kalau istri saya dari perspektif perempuan gitu, apalagi nih kita sedang berbicara sesuatu yang sering dituduhkan sebagai kebiasaan perempuan, kan begitu ya. Nanti kita lihat apa memang seperti itu. Nah ya bunda hebat, sekarang kita akan melihat dari sudut pandang psikologi, seperti apa sih sebenarnya kaitannya dengan gosip, kaitannya dengan kalau tadi bahasanya gibah gitu ya. Jadi penelitiannya menunjukkan, ada penelitian dari Social Psychological and Personality Science dari jurnal Psikologi Sosial dan Ilmu Kepribadian ya, bahwa dalam sehari ini manusia, individu cenderung melakukan 52 menit untuk bergosip atau bergunjing, membicarakan orang lain. Walaupun tentu saja ayah bunda, ini ada semacam disclaimer dari penelitinya, kalau dalam penelitian yang dilakukan gosipnya itu tidak harus dimaknai dengan negatif kalau di mereka. Jadi mereka memahami ketika membicarakan sesuatu dalam perspektif yang positif, ya positif dalam nilai-nilai mereka ini. Pastinya dalam penelitian, dalam ilmu pengetahuan tetap diakui adanya perbedaan budaya, kan begitu. Yang baik di sana bisa kita ambil, yang tidak baik ya tetap kita harus mempertahankan budaya, nilai-nilai yang kita yakini, kan Yang tidak baik jangan diambil. Yang tidak baik jangan diambil. Nah, jadi ayah bunda hebat, kalau tadi saya sempat menyebutkan ada semacam pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa gosip ini dilakukan oleh perempuan, begitu ya. Ternyata identiknya diidentikan dengan perempuan. Ternyata laki-laki, perempuan sama-sama melakukan gosip, sama-sama menggunjingkan orang lain. Jadi bahwa betul perempuan melakukan, karena bisa jadi kalau dalam keseharian perempuan ini lebih banyak bersosialisasi di masyarakat, jadi lebih kelihatan gitu. Sementara kalau laki-laki kan adanya di kantor, sehingga pemahaman yang muncul di masyarakat ya seperti itu tadi, perempuan diidentikan, gosip diidentikan dengan perempuan, padahal dua-duanya melakukan ini. Secara penelitiannya laki-laki dan perempuan itu bergosip ternyata ya. 52 menit dalam sehari menurut penelitian jurnal psikologi. Dan temanya sesuai dengan pengkondisian laki-laki itu atau perempuan itu. Artinya kalau kita berbicara topik atau tema dari pergunjingan yang dilakukan laki-laki dengan perempuan, besar kemungkinan ada perbedaan pastinya. Gitu kan, preferensi laki-laki sama perempuan kan berbeda. Tentang apa yang tidak disukai, apa yang akhirnya jadi bahan pembicaraan. Nah ayah bunda, kalau kita berbicara terkait dengan gosip, saya ingin mengangkat kepada apa sih efek dari gosip.
Kalau tadi kita sudah mencoba memahami gosip adalah berbicara tentang orang lain, berbicara negatif tentang seseorang, sampai kemudian dibahasakan juga dengan pergunjingan begitu ya. Nah, ternyata gosip Ayah Bunda dan keluarga hebat ini menjadi sesuatu yang beberapa bahkan dituliskan harm, merusak, danger, berbahaya, karena memang punya efek ya. Jadi efek gosip ini ada baik kepada objek yang digosipkan, artinya orang yang menjadi pembicaraan, topik pembicaraan gosip itu kita sebut dengan objeknya, ataupun nanti pada biang gosipnya atau subjeknya. Dua-duanya terkena efek. Bahwa orang yang menjadi objek gosip itu bukan hanya nih yang harus dipahami, bukan hanya mendapatkan rasa malu sesaat, tapi juga akan berdampak negatif jangka panjang pada kepercayaan diri, harga diri. Dan dalam beberapa kasus sangat mungkin ini berdampak kepada perkembangan menuju kepada depresi, kecemasan, bahkan ada pemikiran untuk bunuh diri, dan ada gangguan makan, ada eating disorder di beberapa kasus. Ini gimana nih, saya? Ini banyak sekali ya kalau di masyarakat kita, di sekeliling kita, ada orang-orang yang akhirnya mengalami anxiety yang kita tangani ya. Di antaranya karena ya tadi mengalami atau mendapatkan efek negatif dari gosipan, ya dia digosipkan Sekitarnya orang lain gitu ya, sehingga membuat dia merasa tadi kok begini amat ya, saya akhirnya menyebabkan dia merasa cemas karena merasa diomongin lah gitu, kalau di belakang diomongin di belakang kalau bahasanya ibu-ibu sehari-hari gitu ya. Nah, ini membuat tadi ternyata orang yang kita bicarakan tadi mengalami ya dalam kasus ini misalnya tadi kecemasan, bahkan susah makan, gangguan makan. Kenapa? Ya karena diomongin, terus aibnya dibuka sehingga dia merasa malu, kepikiran, akhirnya mengganggu tadi dalam metabolisme tubuhnya sendiri, makan susah, tidur susah, muncullah namanya tadi penyakit-penyakit psikologis, kecemasan, depresi, dan bahkan berujung bunuh diri. Itu juga ada gara-gara gosip ini kan ada ya. Ya jatuhnya bukan hanya gosip, jauh dari gosip, yaitu maksudnya jatuhnya jadi fitnah gitu ya. Dan Ayah Bunda, kalau kita coba nanti mengkaji lebih jauh gitu ya terkait dengan efek dari gosip ini, buat orang-orang yang menjadi objek gosip ini sangat-sangat menyakitkan. Kalau dalam jangka pendek tadi mungkin kita hanya melihat dia akan malu begitu ya, tapi ternyata jangka panjangnya yang lebih harus kita lihat sebagai efek daripada gosip atau pergunjingan yang tidak benar mengenai orang tersebut. Kita menangani ada kasus-kasus yang dia sulit untuk percaya diri karena memang ternyata dia mendapatkan omongan atau stempel begitu ya dari lingkungannya, dari teman-temannya terkait dirinya, sehingga sampai sekarang sulit tuh untuk memahami diri. Sampai kalau kita minta untuk dia menuliskan apa sih kelebihan yang kamu miliki gitu ya, itu sulit dia tuh menemukan kelebihannya. Sampai seperti itu Ayah Bunda, dampak dari ketika seseorang itu membicarakan mengenai, mengunjingkan mengenai orang lain. Apalagi kalau tadi bentuknya sudah fitnah ya, itu yang paling tidak dibenarkan. Nah, yang tidak kalah menjadi berbahaya dari gosip adalah bagaimana salah satu dari efek gosip adalah terkait dengan kehidupan rumah tangga. Jadi saya kaitannya dengan gosip ini ada efek dari gosip adalah perceraian. Ini ada satu penelitian yang dilakukan oleh Hafizah, baru penelitian dilakukan pada tahun 2019. Terjadinya perceraian dalam rumah tangga diawali oleh isu-isu dari mulut ke mulut, yang diawali dari prasangka buruk dari istri kepada suaminya karena hasutan ibu-ibu yang suka bergosip. Itu nyata. Jadi ternyata bahwa ketika ada gosip atau informasi yang masuk kepada seorang perempuan gitu kan ya, mengenai pasangannya, mengenai suaminya dari ibu-ibu, hasutan padahal itu akhirnya kemudian belum tentu benar. Akhirnya dilampiaskan dari istrinya itu tadi kepada suaminya,
dalam bentuk konflik begitu kan ya, sehingga akhirnya terjadi perceraian, dan itu terjadi di dalam masyarakat kita. Ini gimana nih? Nah, itu kenapa Islam juga mengingatkan kepada kita ya, saat seseorang ini kan ada tadi ya, terjadinya perceraian dalam rumah tangga hasil dari penelitian Hafizah ini ya, Hafizah tahun 2019 ini baru terjadinya perceraian dalam rumah tangga yang diawali oleh isu-isu dari mulut ke mulut. Kalau yang namanya omongan nih Mas ya, kita nih, itu bisa berkurang, bisa bertambah kan gitu ya. Jadi bisa jadi tadi ketika banyak kan berkurang ya, kita pernah mengadakan games gitu ya, menyampaikan pesan berantai, ternyata pas di akhir udah berubah, banyak berkurangnya ya. Betul. Bahkan ada yang berubahnya nambah, padahal nggak disampaikan di awal, si penyampai pesan nggak menyampaikan itu malah ada. Jadi ditambah-tambahin gitu ya. Ini realita dalam masyarakat kita, sehingga ketika tadi masalah yang belum tentu benar ya, bahkan benar sekalipun gitu ya, yang menjadi prasangka di tengah masyarakat kita, terutama dalam masalah rumah tangga, inilah yang memicu tadi permasalahan perceraian. Contohnya ada misalnya seseorang yang dia tidak melakukan, ya mungkin sekarang eranya digital itu ya, kadang orang edit foto gitu ya, disandingin entah di mana, yang satu di sini tuh suami kamu tuh sama dia gitu ya. Terus ada lagi yang misalnya dia chattingan WhatsApp yang bohongan ya, ya nah, itu kan sekarang bisa dibuat ya, jadi bisa video juga bisa ya, bisa diedit segala macam. Nah kalau misalnya tadi semua hal-hal yang di dalam ya, dan di internet semuanya ditelan mentah-mentah, itu menyebabkan tadi masalah hasutan-hasutan, prasangka-prasangka begini muncul ya. Dan kalau ibu-ibu sudah berkumpul, terus misalnya beli di tukang sayur aja gitu ya, ngomong yang satu, makanya sempat viral juga itu ya, yang buta hijau, cara komunikasinya ya bisa mempengaruhi orang, udah banyak orang yang akan terpengaruhi gitu ya. Dan ini sangat efeknya ya tidak baik buat rumah tangga orang lain. Jadi ternyata bukan hanya berefek kepada individu yang dibicarakan, tapi nanti kita akan lihat pada individu yang berbicara juga akan, atau biang gosipnya kena juga, dan lingkungannya ya. Betul. Artinya tadi sampai masuk kepada ranah yang privat loh ini, rumah tangga. Jadi bisa sampai masuk kepada efeknya ke rumah tangga seseorang. Misalnya ada juga yang kerja pulangnya malam misalnya gitu ya. Ya. Bisa jadi dia perawat yang sip-sipan, atau di kantornya kerjanya sip-sipan, atau lagi lembur. Udah suami kamu tuh misalnya ada ya gosipin, nanti malam-malam kerjaannya apa sih gitu ya. Kok bisa, atau yang istrinya kamu biarin istri kamu sih, membiarkan istri kamu untuk kerja sampai malam gitu ya, padahal bisa jadi dia sip-sipan. Kita nggak pernah tahu bagaimana rumah tangga orang kebutuhannya gitu ya. Jadi nggak yang biang gosipnya ini nih yang perlu untuk bagaimana tadi bersikap dalam menyampaikan sesuatu gitu ya. Dan utamanya buat kita jangan sampai tadi ya menelan mentah-mentah informasi tadi ya. Nah, jadi ya Bunda, kalau itu tadi efek kepada orang yang digosipkan atau objek ya, menjadi objek dan lingkungan rumah tangga, ini apa sih kemudian efek kepada orang yang menjadi penggosipnya, atau kalau dalam bahasa kita biang gosip? Ada efeknya ternyata. Beberapa efeknya, yang pertama terkait dengan munculnya negative thinking, sampai negative thinking ini sampai pada menghakimi orang lain. Jadi sudah prejudis duluan kepada orang lain. Dia karena memang kebiasaannya adalah menangkap informasi-informasi yang keliru, yang itu tone-nya atau nadanya adalah negatif, maka yang ada di pikirannya akhirnya negatif thinking dulu terhadap orang-orang di sekitarnya. Tadi ya misalnya orang pulang malam, udah curiga aja bawaannya gitu kan, negatif thinking dia, orang pulang malam dulu gitu kan. Nanti orang misalkan baru beli mobil, orang bisa beli mobil dari mana sih duitnya gitu kan ya, diomongin tuh. Nah sampai tadi bahkan menghakimi orang lain gitu. Nah yang berikutnya, ayah bunda dan keluarga hebat, efek bagi penggosip
terkait dengan apa yang perilaku gosip ini adalah ya dia akan capek sendiri, stres sendiri akhirnya dengan negatif thinking yang ada pada dirinya. Jangan dikira dia merasa enak gitu ketika dia sudah menggosipi orang lain. Dia akan tertekan pada saatnya karena dia selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif mengenai orang lain. Jadi keponya tinggi banget gitu ya. Nah, Kerjaannya akhirnya itu nyari tahu, ngulik-ngulik kayak gitu kan ini. Kalau sekarang zaman FB, zaman Instagram, pengen taunya jadinya ngeliatin status orang lain begitu kan, ya kepoin status orang lain. Ya Allah, kayak nggak ada kerjaan aja gitu kan. Nah, dan tidak akan berkembang. Orang yang penggosip ini nggak berkembang iya. positif gitu ya, malah sibuk untuk tadi mencari kekurangan orang lain sementara dia lupa bagaimana efek terhadap diri. Nah itu mungkin kalau kita tadi berbicara efek, kita jadi paham betul ya kenapa agama, kenapa Islam, dan sebenarnya banyak agama ya yang ketika dia bersandar bahkan pada moral-moral norma masyarakat saja, budaya masyarakat saja ini menjadi sesuatu yang tidak baik. Jadi kita paham karena ternyata kenapa agama melarang itu ya, tidak baik, efeknya ada efek-efek yang negatif. Nah, pertanyaannya sekarang adalah gimana sih kita mencoba mencegah diri kita, khususnya kita ngomong diri kita kali ya, kalau kita berharap orang lain untuk tidak melakukan itu, ya bisa aja sih gitu. Cuman kita mulai, kalau kata Agim kan mulai dari diri sendiri gitu ya. Kita punya tips 5M nih terkait dengan menyetop gosip. Yang pertama adalah menjaga jarak dari bigos. Jadi jangan juga kita terlalu sering gitu ya untuk berinteraksi dengan biang gosip. Ada pepatah yang menarik atau kata-kata bijak di luar negeri itu, who gossips to you will gossip about you. Jadi seseorang siapa yang menyampaikan gosip kepada kamu itu akan bergosip tentang kamu gitu. Jadi kalau kita ini seolah-olah dijadikan tempat orang untuk menyandarkan bahasanya, komunikasinya gitu ya, curhat tapi mengenai kejelekan orang lain gitu. Jadi dia berkedok curhat padahal dia menjelekan orang lain. Kita menerima aja gitu kan ya. Padahal dia sedang bergosip mengenai orang lain kepada kita open diri kita. Hati-hati bahwa satu waktu sangat mungkin kita akan menjadi objek dari gosipnya dia. Gitu. Ini jadi, intinya saat orang menggosipkan seseorang kepada kita, dan hati-hati suatu saat bisa jadi orang tersebut akan menggosipkan kita. Tinggal nunggu giliran aja sebenarnya. Gitu kalau kita membuka diri kepada biang-biang gosip ini. Walaupun tentu saja kita berbicara menjaga jarak ya, karena bagaimanapun nanti misalkan dalam kaidah-kaidah dakwah orang-orang seperti ini kan tetap harus dicoba untuk dinasihati gitu kan ya. Dia bagian dari objek untuk didakwahi, untuk diberikan informasi yang benar terkait dengan itu sesuatu yang tidak baik gitu. Nah, dan itu terkait dengan M yang kedua, yaitu menasihati baik-baik. Jadi kalau kita pun mau nggak mau masih harus berinteraksi dengan biang gosip ini, tetangga sebelah misalkan gitu kan ya, itu kasihan banget yang punya tetangga sebelah biang gosip. Atau teman gitu. ininya satu, biasanya mereka bergrup-grup gitu. Atau ya. yang bergrup-grup gitu ya. Maka kalau kita memang tidak bisa untuk menjaga jarak ya, nasihati baik-baik. Yang paling memungkinkan adalah kaitan dengan nasihati baik-baik ini, setidaknya mengalihkan topik pembicaraan ketika dia sudah mulai masuk kepada tema-tema gosip gitu ya. Kita alihkan kepada topik-topik pembicaraan yang positif, mengenai materi pengajiannya gitu kan, mengenai materi tayangan di YouTube yang positif begitu. Masukkan ke situ. Jadi sekaligus kita mencoba untuk memberikan nilai dan sekaligus mengalihkan itu tadi. Biasanya kalau memang biang gosip sudah terlalu senang menggosipkan orang lain, dia merasa nggak nyaman juga tuh justru ketika dialihkan topik pembicaraannya, dia nanti nyingkir sendiri gitu. Ada tambahan nggak saya sebelum beralih kepada M yang ketiga nih? Menasehati yang baik-baik dengan kalau misalnya ada tipe orang yang misalnya dia mengatakan, saya nggak bisa kalau langsung nasihatin.
dengan cara mengirimkan video ke orang tersebut, video ceramah tentang bahas tentang ghibah ya, atau tentang tadi bahaya gosip, sebenarnya merugikan si penggosip dan juga yang digosipin sebenarnya. Jadi bukan hanya yang digosipin, ya itu sudah pasti dia akan mendapatkan efek, dan ternyata yang penggosip juga mendapatkan efek. Kalau ada yang mengatakan iya ratu gosip datang gitu ya. Ya, jadi satu label yang tidak baik ketika seseorang yang tadi suka menggosip dalam dirinya. Dan ini ternyata jadi dalam Islam sendiri efeknya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ada yang di Rasulullah dalam hadisnya mengatakan orang yang bangkrut nanti di akhirat itu adalah salah satu zalim terhadap saudaranya. Makanya hati-hati saat kita membicarakan kekurangan orang lain, aib orang lain yang dia sendiri tidak suka. Apabila aib itu diceritakan kepada orang lain, maka tadi bisa jadi pahala kita nanti di akhirat habis ya. Bangkrut, nggak punya pahala lagi karena sering menggosipin orang lain. Walaupun kita ibadahnya bagus ya, baca Qur'annya sering, kemudian tahajudnya dijaga, puasanya sunahnya rajin gitu ya, bisa pahala itu bisa hilang ketika kita sering atau suka menggibahkan atau menggosipin orang lain. Itu kenapa kalau di surat Al-Hujurat ayat 12-nya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Disuruh taubat, bertakwa dan taubat gitu ya. Karena memang luar biasa ini dampak dan efeknya tadi ya. Nah, berikutnya ya Bunda, M yang ketiga adalah kita coba untuk menanyakan kepada diri kita sendiri seberapa penting kita menyampaikan sebuah informasi atau pesan dari orang lain. Apalagi kalau kecenderungannya pesan tersebut berupa gosip gitu kan, berupa gunjingan, hal yang negatif. Kalau memang kita ya sekarang ada namanya pilah-pilih gitu ya terkait dengan informasi yang kita terima, ada yang namanya bagaimana kita melakukan menjadi orang yang smart, melakukan cross check, tabayun begitu ya. Nah ini harus kita lakukan memang supaya kita mencoba untuk memutus mata rantai gosip ini, supaya udah berhenti aja di situ. Jadi nggak kemana-mana lagi, tidak disebarkan ke yang lain gitu. Jadi juga jadinya si biang gosip ini, si bi gosip ini tidak mendapatkan kesenangan yang dia akan dapatkan ketika itu menyebar kemana-mana. Mudah-mudahan dengan begitu dia menjadi tersadar, oh informasi yang saya sampaikan selalu nggak nyebar nih gitu ya. Sudah dia akan beralih profesi, mudah-mudahan menjadi orang yang baik begitu ya. Nah yang berikutnya nanti menanyakan pada oh ya boleh silakan gimana ya, penting nggak sih kita menyampaikan informasi tadi yang kita dapat, sejauh mana pentingnya? Kalau misalnya itu tentang aib orang lain, justru kita terutama dalam Islam ya, konteks Islam menutupi karena janji Allah siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia maka Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat. Itu Masya Allah balasan Allah terhadap orang-orang yang menutupi aib saudaranya di dunia. Kita ini semuanya punya aib, hanya Allah saja yang menutupinya. Ya kalau misalnya dibukakan aib kita oleh Allah, belum tentu orang suka dengan kita. Oleh karena itu kita menanyakan kepada diri kita, apalagi kalau ternyata kita bisa menanyakan, emang benar nggak sih dia cerita itu? Kalaupun itu benar, kemudian kita ceritakan lagi pada orang lain, jadi gibah. Kalau itu ternyata tidak benar, kita menyampaikan kepada orang lain, jatuhnya fitnah. Dan yang fitnah itu, ini yang namanya mulut itu ya, yang kata-kata yang sudah keluar dari mulut kita tidak akan bisa tertarik lagi. Jadi apalagi yang fitnah tadi, gibah tadi sebar kemana-mana, ingin diperbaiki nggak mungkin. Ya, karena apa? Karena saat kita melakukan mengucapkan sesuatu tadi, bisa jadi udah nyampe bukan hanya se-RT, jadi se-RW, sekampung, akhirnya sekota, muncul nanti bahkan jauh lagi gitu ya. Orang tahu aib orang yang kita bicarakan tadi, nggak bakal bisa kita ubah. Zaman internet itu jangan-jangan sedunia nanti. Ya sedunia jadi tahu, padahal itu tidak benar. Itu jadi fitnah ya, dianalogikan ada seorang murid yang bertanya pada gurunya bagaimana tentang fitnah itu sendiri, sehingga si gurunya mencontohkan dengan bawa kemoceng ya, kemoceng
selama kamu dalam perjalanan, dia ngasih kemoceng nih mas, ya, gurunya ini, selama kamu dalam perjalanan coba kamu cabut kemoceng ini, bulu-bulu di kemoceng ini, kemudian setelah habis bulu-bulu yang ada di kemoceng tersebut, kamu kumpulkan lagi bulu-bulu tadi, bawa lagi ke sini. Apa yang terjadi ketika sudah di kemocengnya udah dicabutin bulu-bulunya, udah habis, dia balik lagi, dia ingin hanya berapa bulu ya, bulu kemoceng yang dia bisa kumpulkan. Sebagian Akhirnya terbang ya. sebagian udah terbang kemana-mana, entah kemana dia nggak tahu lagi. Dan saat datang ke gurunya, apa yang gurunya katakan, itulah bagaimana akibat dari fitnah itu sendiri, bahwa kita tidak bisa lagi memperbaiki tadi kata-kata yang sudah kita ucapkan tadi karena sudah menyebar kemana-mana. Itu kenapa jatuhnya akhirnya disuruh tobat. Disuruh tobat ya, karena nggak bakal bisa merubah karena sudah menyebar kemana-mana. Nggak mungkin kita menyiarkan satu orang kita kasih tahu itu ternyata nggak benar atau apa yang saya omongin tadi. Yang satunya mending dia mau menyampaikan lagi ke orang lain. Sementara berita yang tidak benar tadi udah sampai kemana-mana, gibah tadi udah sampai kemana-mana. Ini makanya pesan moral yang sangat kuat buat kita dalam menghadapi, terutama di era-era sekarang ya, gampang sekali mengirim pesan. Jari itu kadang ada yang gatel. Beritanya belum tentu benar, udah tersebar kemana-mana ya. Dan yang dinasihati orang tua kita ya, itu betul banget ya, bahwa kalau ada luka di fisik sangat mungkin bisa diobati, tapi kalau sudah luka di hati itu susah untuk diperbaiki, diobati. Nah, ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, M yang keempat adalah menempatkan diri pada posisi orang lain yang digosipkan. Jadi supaya kita menaruh empati namanya ya kepada orang yang akan digosipkan, supaya kita ini terhindar untuk menggosipkan orang lain. Nggak enak loh jadi orang yang digosipin. Tadi ada perasaan malu di sana, ada perasaan bahkan menimbulkan konflik dengan pasangannya misalkan, kalau informasinya itu terkait dengan anaknya, konflik dengan anaknya gitu kan. Ini sangat-sangat tidak nyaman lah, paling tidak buat orang yang digosipkan itu pasti tidak merasa nyaman, atau bahkan lebih jauh lagi tadi merasa tersakiti, ada sakit hati di sana, ada kecemasan. Ini kan kita tidak pernah tahu ya, ada orang-orang yang dia harus datang ke konselor, kepada konsultan, kepada psikolog terkait dengan kondisi-kondisi dirinya yang itu akibat dari pembicaraan orang lain, asumsi-asumsi atau informasi dari orang lain. Dan buat kami ketika melakukan itu ya pasti kita tolong ya, tapi kita ingin menyampaikan prosesnya tidak mudah ya bunda, untuk katakanlah mengobati secara psikologis orang-orang yang terdampak dari gosip ini. Maka tempatkan diri kita supaya kita memiliki empati kepada orang lain, tidak mudah akhirnya untuk menyampaikan, membuka aib orang lain, bahkan lebih jauh lagi ya fitnah. Apalagi nggak akan ya kalau orang yang dia tidak suka menyampaikan aib orang lain, insya Allah dia akan lebih terjaga dari menyampaikan fitnah. Ada tambahan nggak nih saya sebelum masuk ke poin M yang kelima? Yang menempatkan diri pada posisi orang lain, kalau bahasa simpel, bahasa mudahnya, sebelum mencubit orang lain, cubit dulu diri sendiri. Sebelum kita melakukan hal tersebut pada orang lain, lihat dulu kita ketika posisi kita sebagai orang yang dibicarakan tadi, enak nggak sih? Jadi ada empati yang akhirnya muncul dalam diri kita, sehingga kita berhenti, oh jangan sampai saya gosipin orang lain nih, nggak enak tau gitu ya. Karena saya juga digituin nggak mau ternyata gitu. Ya, jadi bisa menempatkan diri kita itu adalah satu cara yang bisa kita nanti lakukan, sehingga ketika ada informasi-informasi tadi yang sebenarnya tidak baik untuk kita konsumsi, kita dengarkan, bisa kita pilih-pilih. Ya. Dan bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, yang kelima adalah memperbanyak aktivitas yang positif. Tadi ya, kalau kita lihat sebenarnya kenapa Bigos ini kerjaannya ngulik-ngulik aja, kepoin status orang. Jasus sebenarnya. Jadi karena memang ternyata dia minim aktivitas positifnya begitu ya. Artinya dia lebih banyak memata-matai orang terus ya. Iya, cenderung nggak punya aktivitas, kurang kerjaan lah sebenarnya nih orang yang kayak gini, miskin kerjaan gitu ya. Mohon maaf, bukan miskin harta, bukan gitu, tapi dia tidak punya aktivitas, pilihan-pilihan aktivitas yang positif, sehingga
terjerumus kepada yang tadi, untuk kepoin status orang, kemudian cari-cari info terkait dengan orang lain. Kalau seseorang itu punya aktivitas yang positif, sibuk dengan hal-hal yang positif, ya maka dia tidak akan punya peluang untuk melakukan aktivitas yang negatif. Kan sesederhana itu sebenarnya konsepnya ya. Orang yang disibukkan dengan hal-hal yang positif, insya Allah akan terhindar dari maksiat, dari aspek-aspek yang negatif. Ya, kayak gitu. Nah, gimana nih, Bu Isra? Ya, Ada tambahan dengan nggak? ada tadi aktivitas kita yang banyak yang positif, sehingga waktu-waktu kita bisa kita memanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Kalau dalam Islam, ketika waktu ini adalah bukan rezeki ya, dan kebanyakan Rasulullah juga mengatakan dua hal yang sering orang lupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Iya betul. Nah, ketika kita bisa menggunakan waktu luang kita untuk hal-hal atau aktivitas yang positif, maka masya Allah ini akan membuat pengembangan diri kita yang baik, gitu, yang bagus, terus berkembang. Tapi ketika kesempatan ataupun waktu luang yang Allah berikan kepada kita dipergunakan untuk hal-hal tadi, menggosip dan segala macam, nah itu akan membuat ya diri kita juga dipandang negatif orang lain. Yang kedua, waktu kita terbuang sia-sia, pengembangan diri kita pun akhirnya tidak ada gitu ya. Yang ini bisa menjadi suatu masukan buat kita semua gitu ya, dalam menyikapi kehidupan ini, terutama berkaitan dengan orang-orang yang mungkin bahkan nggak ada yang kayak dimanapun kita berada. Ini ada tipe orang yang seperti itu ya, ada yang tukang gosip, jadi di mana-mana itu ada. Entah di suatu grup, di suatu RT, itu ada aja. Tapi bagaimana tadi kita di sana bisa menjadi seorang yang tadi entah mengingatkan ya bahasanya ya, memberikan saran, itu belum tentu benar. Terus ya tadi penting ya, sebenarnya lebih kuatan mana kan gitu. Iya, kuatan mana. Dan ini kalau memperbanyak aktivitas positif, ayah bunda dan keluarga hebat, kita ingat ya, ada ulama yang menyampaikan al-wajibat aktsar minal awqat ya, bahwa kewajiban-kewajiban kita ini sebenarnya hakikatnya lebih banyak daripada waktu kita yang tersedia. Jadi prinsip manajemen waktu yang sederhana itu sebenarnya buat orang-orang yang memiliki aktivitas positif itu, dia waktunya akan tergunakan secara baik nantinya. Dan tadi ya disampaikan oleh istri saya, Bu Isra ini, bahwa ya ini realita ya ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada. Ada saja ya orang-orang tipe dari Ibu Tejo ini gitu ya. Ini mohon maaf Ibu Tejo jadi disebut-sebut. Ini saya Ibu Tejo ini mengarah kepada yang ada di film itu ya, bukan Ibu Tejo yang lain yang insya Allah juga menjadi ibu-ibu yang solehah insya Allah gitu kan ya. Nah ya ada kenyataannya, tinggal bagaimana kita mencoba untuk mensikapinya. Termasuk tadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat ayah bunda dan buat teman-teman semua, buat teman-teman ya yang menonton video ini ya, untuk bisa tadi kita mencoba untuk menerapkan 5M ini. Yang pertama tadi menjaga jarak dari bigos ya, tekan gosipnya lah ya. Kemudian menasehati baik-baik atau memberikan masukan kepada tadi yang suka gosip, dan alihkan pembicaraan ya, dengan cara mengalihkan pembicaraan. Kemudian yang ketiga, menanyakan pada diri kita, ini sejauh mana sih ini informasi yang kita dapat penting untuk kita sampaikan pada orang lain. Justru dalam tadi kita sudah bahas dalam Islam, kalau bisa kita menutupi aib saudara kita. Kalau itu aibnya harus ditutupi. Ya, betul ya. Kalau misalnya itu sesuatu yang harus diperbaiki, kita sampaikan aja langsung pada orangnya. Tidak usah justru disebar-sebarkan gitu ya. Apalagi sampai memata-matai. Ini dia tuh, tolong deh kamu cari deh, bener nggak sih ini dia begini nih, langsung gitu. Tabayun itu boleh, tapi bukan memata-matai, beda. Tabayun dengan memata-matai. Ini orang misalnya untuk yang mata-matai ya, ini orang jam segini sampai jam segini ngapain aja sih dia, sampai diikutin gitu. Itu di mata-matai ya. Kemudian menempatkan diri pada posisi orang lain. Kita sebelum mencubit orang lain, cubit dulu diri sendiri. Sebelum kita ngomongin orang lain, coba posisi kita ketika diomongin enak apa enggak sih gitu ya. Yang kelimanya yaitu memperbanyak aktivitas positif,
perbanyak aktivitas kita dengan hal-hal yang positif. Kalau udah selesai dari suatu aktivitas, faida faragta fansab wa ila rabbika farghab, langsung menuju tadi aktivitas yang lain, sehingga rahmat Allah, ridho Allah itu turun pada kita. Dan ternyata dalam hidup kita bukan hanya kita sendiri ya, ketika kita menjadi orang yang baik tadi akan berefek juga pada keluarga kita, masyarakat kita ya. Nah, jadi Bunda Hebat dan keluarga hebat dimanapun berada, insya Allah demikian untuk sesi online sharing kita pada kesempatan episode kali ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat buat ayah bunda hebat dan keluarga hebat dimanapun berada. Jumpa lagi dalam episode SOS sesi sharing online di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.